Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, ada makna iman kepada Allah, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah, apa yang dimaksud dengan iman. Kemudian bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian cara beriman, kemudian kita akan melanjutkan ke kitab-kitab dan suhuf. Kitab itu apa, suhuf itu apa, kemudian perbedaan antara kitab dan suhuf itu apa. Kemudian kitab-kitab itu ada berapa? Ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian suhuf itu ada berapa dan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita melanjutkan ke videonya. Yang pertama yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Secara bahasa, iman atau beriman itu sendiri adalah percaya dengan sepenuh hati. Berarti harus benar-benar sepenuh hati atau 100% kita percaya. Ketika kita hanya percayanya 0,5% atau 1/3%, itu berarti masih ada keraguan. Ketika masih ada keraguan, berarti itu bukan dinamakan iman. Dia hanya percaya saja tapi belum dikatakan iman. Ketika orang yang beriman, berarti itu sudah 100% percaya. Nah, ketika iman kepada kitab-kitab Allah, berarti harus percaya 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab Allah. Kita harus percaya. Nah, kemudian bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan cara meyakini, membenarkan, dan mempercayai di dalam hati bahwa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran itu benar adanya dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara beriman kepada kitab Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu semuanya ada. Kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa 4 kitab itu ada semua dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang kitab Zabur yang asli itu sudah tidak ada, kitab Taurat yang asli sudah tidak ada, kitab Injil yang asli itu sudah tidak ada, hanya ada Al-Quran. Kenapa tidak ada? Karena Allah Subhanahu wa taala yang meniadakan. Karena semua kitab itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun." Jadi semuanya kitab itu akan ditiadakan. Ditiadakan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyediakan, tetapi menjaga kitab tersebut. Kitab Zabur sekarang sudah tidak ada karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok terakhir Al-Quran pun juga akan ditiadakan karena untuk menjaga tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, macam-macam kitab. Di sini ada 2 macam kitab. Yang pertama adalah kitab samawi atau kitab yang dari langit, yang diturunkan dari langit. Kitab samawi adalah kitab yang ditulis berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Itu kitab samawi. Samawi sendiri artinya langit. Samawat atau samawi itu artinya langit. Contohnya yaitu seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan suhuf-suhuf para nabi. Ini merupakan kitab samawi, kitab yang turun dari langit. Kitab yang berdasarkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Itu namanya kitab samawi. Kitab yang kedua yaitu kitab ardi. Ardi itu sendiri artinya bumi. Apa pengertiannya? Kitab ardi adalah kitab suci penganut agama tertentu, disusun oleh seseorang berdasarkan pengalaman hidup dan dijadikan panduan bagi para pengikutnya. Berarti ditulis di bumi, bukan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab ardi. Contohnya banyak. Di sini ada kitab Tripitaka, yaitu kitab umat Buddha. Kemudian kitab Veda merupakan kitab dari agama Hindu.
Kemudian Zen Avesta merupakan kitab dari agama Majusi. Agama Majusi adalah agama yang menyembah api. Kemudian ada kitab Shishu Wuzing, adalah kitab dari agama Konghucu. Ini merupakan kitab yang disusun oleh seseorang berdasarkan pengalaman hidup dan dijadikan panduan bagi para pengikutnya. Ini merupakan kitab Ar-Rudi. Itu macam-macam kitab, ada 2. Kemudian kita akan belajar kitab yang samawi, itu kitabnya umat Islam yang wajib kita imani. Ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai atau di Bukit Tursina, itu sama. Ada yang mengatakan Bukit Sinai, ada yang mengatakan Bukit Tursina. Yang terpenting bukit itu berada di Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Saya urutkan dari yang tertua dari kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang tertua adalah kitab Taurat. Bahasanya itu bahasa Ibrani, bahasanya orang Mesir. Kemudian kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian isi kandungannya yaitu perintah untuk mempercayai Allah, yaitu tauhid, dan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Larangan untuk membunuh dan berdusta serta perintah untuk menghormati kedua orang tua. Nah, contoh kitab Taurat itu seperti ini. Jadi kurang jelas. Nah, untuk lebih jelasnya ada informasi terkait dengan kitab Taurat yang telah ditemukan di Turki. Oke, selamat menyimak video tersebut. Pejabat kota Bilecik, Turki baru-baru ini mengumumkan penemuan 2 kitab Taurat kuno yang diduga berasal dari sinagog tertua di wilayah Ghouta Timur. Artefak milik kaum Yahudi ini dipindahkan dari sinagog Jobar yang telah hancur ketika Ghouta Timur direbut oleh pasukan pemberontak. Dalam video yang direkam oleh kantor berita IH di Turki, polisi tampak tengah membuka kotak kardus dan kopor untuk mengeluarkan kitab Taurat kuno yang masih dalam bentuk gulungan kertas perkamen. 2 kitab Taurat kuno ini diperkirakan berharga 24 miliar rupiah. Benda-benda ini diperoleh dari hasil operasi tangkap tangan di Bilecik, Turki Barat Laut. 5 orang telah ditahan dalam operasi tersebut karena mencoba menjual kitab Taurat kuno sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 miliar rupiah. Oke, kita lanjutkan ke kitab Zabur. Zabur atau Mazmur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem, Palestina pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kalau kitab Taurat 12 sebelum Masehi, kalau kitab Zabur itu 10 sebelum Masehi. Bahasanya yaitu bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, kitab Zabur menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Daud alaihissalam dan kaum Bani Israel. Sama seperti kitab Taurat diperuntukkan untuk Bani Israel, kitab Zabur juga diperuntukkan untuk Bani Israel. Kemudian pokok ajarannya yaitu berisi ajakan dzikir, tauhid, nasihat, dan hikmah. Nah, kitab Zabur itu berisi 150 puji-pujian atau nyanyian. Nyanyian atau pujian itu dalam bahasa Arabnya namanya mazmur. Makanya kitab Zabur itu diberi nama lain yaitu kitab Mazmur. Contohnya kitab Zabur itu seperti ini. Kita lanjutkan ke kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem, Palestina pada abad 1 Masehi. Bahasanya yaitu bahasa Suryani. Bahasa Suryani adalah sebuah bahasa Aram Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Ini Aram ya, bukan Arab. Kitab Injil menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Isa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Berarti tiga-tiganya kitab itu semuanya diperuntukkan kepada Bani Israel.
Dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu semuanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Nah, pokok ajarannya yaitu berisi ajakan bersikap zuhud, menyembah Allah, dan menjauhi kemewahan duniawi. Menjauhi kemewahan duniawi itu termasuk dalam kategori zuhud. Itu adalah isi daripada kitab Injil. Ini merupakan gambar kitab Injil Barnabas. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Ini merupakan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan kota Madinah. Ketika diturunkan di kota Mekah namanya ayat Makkiyah. Ketika diturunkan di kota Madinah namanya ayat Madaniyah. Kalau Mekah ayat Makkiyah, kalau diturunkan di Madinah namanya ayat Madaniyah. Pada abad ke-7 Masehi. Bahasanya yaitu bahasa Arab karena diturunkan di Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian kitab Al-Quran menjadi pedoman serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat, Zabur, Injil itu hanya diperuntukkan untuk satu kaum saja, yaitu kaum Bani Israel. Tapi kalau kitab Al-Quran itu seluruh umat manusia. Sejarahnya, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzul Quran. Nuzul itu artinya turun, Qurannya Al-Quran berarti turunnya Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Itu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi kitab Al-Quran adalah Al-Aqidah. Aqidah itu terkait dengan keyakinan. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu perilaku, baik perilaku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perilaku sejarah-sejarah nabi zaman dahulu atau orang-orang yang soleh zaman dahulu. Kemudian ibadah terkait dengan ibadah, cara beribadah seorang seperti cara berwudu itu juga ada di Al-Quran. Kemudian muamalah itu sendiri terkait dengan sosial seperti jual beli dan lain sebagainya. Kemudian isi kitab Al-Quran yang selanjutnya adalah tarikh, tentang sejarah nabi-nabi terdahulu atau sejarah umat Islam terdahulu. Itu isi dari kitab Al-Quran. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video terkait dengan kitab Al-Quran yang tertua, yang mana di situ tidak ada harokatnya. Selamat menyaksikan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Keistimewaan kitab Al-Quran agar cinta kepada Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Jelas bahwa Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu murni karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isi kandungannya paling lengkap dan sempurna dibandingkan dengan 3 kitab yang lain seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Kemudian yang ketiga, tidak dapat ditiru oleh manusia walaupun dulu ada pada masa Khulafaur Rasyidin itu ada seorang namanya Musailamah Al-Kadzab yang menyusun sebuah ayat, tetapi ayat itu ketika disampaikan kepada para sahabat hanya ditertawakan karena tidak pas. Karena memang Al-Quran itu tidak bisa ditiru walaupun menggunakan bahasa Arab tetap tidak bisa ditiru. Kemudian yang keempat, isi kandungannya sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, kita lanjutkan ke suhuf. Suhuf pengertiannya yaitu suhuf atau sohifah adalah wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk semacam lembaran kertas, kulit unta, daun dan sebagainya. Suhuf itu sendiri itu artinya secara bahasa artinya lembaran-lembaran. Nah, penerima suhuf
Di sini para nabi, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf, kemudian Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, ada yang menyebutkan 10 suhuf. Nabi Isis alaihissalam menerima 50 suhuf. Jadi jumlahnya ada 130, tapi ketika di sini kok Nabi Ibrahim disebutkan 10, maka 110 gitu ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara suhuf sama kitab? Coba perhatikan. Persamaan kitab dan suhuf yaitu sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persamaan yang kedua antara kitab dan suhuf adalah sama-sama menuntun manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala, yaitu isinya sebagian besar adalah tentang tauhid atau ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan. Kemudian persamaan yang ketiga adalah penerima kitab dan suhuf itu sama-sama nabi atau rasul. Jadi persamaan yang ketiga antara kitab dan suhuf yaitu sama-sama wahyu Allah, sama-sama isinya tentang salah satunya yaitu tentang meyakini Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan, dan yang ketiga adalah persamaannya yaitu penerimanya sama-sama nabi dan rasul. Adapun perbedaan yaitu kitab itu sudah dibukukan, kalau suhuf itu belum dibukukan, karena suhuf sendiri artinya lembaran-lembaran, sedangkan kitab adalah perkumpulan antara lembaran-lembaran. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu kalau kitab itu jumlahnya hanya 4, sedangkan suhuf itu 110, ada yang mengatakan 30 suhuf. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu kitab itu wajib disampaikan kepada manusia atau kepada umatnya, sedangkan suhuf itu tidak wajib disampaikan kepada umatnya, berarti untuk diri sendiri. Tidak wajib, tapi kalau kitab itu wajib disampaikan kepada umatnya. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu kalau kitab itu lebih lengkap, sedangkan suhuf itu tidak begitu lengkap. Nah, itu persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Kita lanjutkan ke perilaku beriman kepada kitab Allah setelah kita sudah mengetahui pengertian, kemudian siapa yang menerima tentang kitab dan suhuf, maka kita harus mengetahui bagaimana cara perilaku kita sebagai seorang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah meyakini semua kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman wajib hukumnya itu yakin adanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah meyakini semua rasul diutus ke bumi untuk mengajari ilmu tauhid. Makanya isi dari semua kitab ini itu pasti persamaan dari kitab ini, semuanya isinya tentang tauhid dan syariat, ataupun syariatnya itu berbeda-beda antara kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab yang terakhir. Kita harus benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu kitab yang terakhir dan tidak ada kitab setelah kitab Al-Quran. Yang keempat yaitu membaca kitab Al-Quran setiap waktu dan menjadi pedoman. Nah, untuk itu kita harus membaca Al-Quran di setiap waktu dan menjadi pedoman. Kemudian yang kelima adalah memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Setelah kita sering membaca Al-Quran, kemudian sedikit demi sedikit kita pahami isinya tentang apa Al-Quran itu. Setelah dipahami kemudian diamalkan. Ya, nomor 6 ini mengamalkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Itu cara perilaku seseorang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman kepada kitab, maka kita harus melaksanakan semuanya ini. Gitu. Selanjutnya yaitu tentang hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, di sini apa manfaatnya kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan pedoman manusia, karena kitab itu sendiri adalah merupakan petunjuk dan pedoman manusia. Makanya Al-Quran itu juga sebagai petunjuk dan pedoman kita.
Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana memperoleh informasi sejarah kehidupan orang terdahulu. Nah, isi daripada kitab Al-Quran itu sendiri atau kitab-kitab yang lain, khususnya kitab Al-Quran itu banyak sejarah-sejarah Nabi yang terdahulu seperti Nabi Adam. Kita tahu sejarah Nabi Adam itu salah satunya dari kitab. Kita tahu sejarahnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain itu dari informasinya itu dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah manusia menjadi lebih tahu kasih sayang kepada hambanya. Yang keempat, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Ketika kita selalu membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Kalau tidak percaya, dicoba. Kemudian yang kelima adalah menambah ilmu pengetahuan, karena dalam Al-Quran itu merupakan, atau kitab itu merupakan sumber dari segala sumber. Makanya semua ilmu pengetahuan itu sumbernya sebenarnya dari kitab atau Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keenam, menumbuhkan sikap toleransi, dan yang ketujuh, meningkatkan kesabaran ketika terkena musibah. Nah, kita lanjutkan cara mencintai Al-Quran. Bagaimana tuh seorang muslim untuk mencintai Al-Quran? Di sini ada tips bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Satu, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, secara otomatis ketika kita cinta kepada Al-Quran, maka kita harus selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal 1 hari 1 lembar. Nanti kalau sudah bisa 1 hari 2 lembar. Kalau sudah istiqomah 1 hari 3 lembar, 4 lembar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa membaca tentang keagungan dan kemujizatan Al-Quran. Jadi sambil membaca, sambil sambil melihat artinya, yang nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama saleh dan Al-Quran yang gemar membaca Al-Quran. Ya, ketika kita kok malas membaca Al-Quran, kita bisa membaca sejarah para sahabat yang ahli Quran. Nanti kita akan termotivasi untuk gemar membaca Al-Quran. Jebulane orang yang suka membaca Al-Quran, dia akan diberi pahala yang banyak, dia akan dimudahkan dalam segala hal, dia akan ketika meninggal, Al-Quran akan menjadi cahaya, menjadi penerang bagi kita di alam kubur kita. Gitu. Maka kita akan termotivasi untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cita-citanya. Nah, bagaimana doanya? Nah, doanya seperti ini. Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraatihi. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran, orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.